teman-teman, pandangan saya mengenai aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Yang pertama tentang aborsi. Nah, teman-teman, menurut saya tidak setuju dengan melakukan aborsi, di mana kita berfokus pada perlindungan hak hidup janin yang dianggap sebagai manusia yang memiliki hak asasi saya sama dengan orang dewasa. Mereka yang menentang aborsi percaya bahwa sejak pembuahan kehidupan manusia sudah dimulai, dan karenanya aborsi adalah tindakan yang menghentikan kehidupan tersebut secara tidak adil. Nah, berikut adalah beberapa alasan utama yang sering terjadi dengan adanya aborsi. Yang pertama, hak untuk hidup bagi janin. Di sini yang tidak setuju melakukan aborsi alasannya bahwa setiap janin adalah kehidupan manusia yang berharga dan memiliki hak untuk hidup. Mereka yang berpegang pada prinsip ini berpendapat bahwa janin memiliki potensi penuh untuk menjadi manusia dewasa, bahwa mengambil hak hidupnya sama dengan melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut saya, kehidupan manusia dimulai dari pembuahan, sehingga mengakhiri kehamilan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup janin. Baik teman-teman, yang berikut kewajiban moral untuk melindungi hak yang lemah. Pandangan kontra terhadap aborsi sering didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk melindungi individu yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk janin yang berada dalam kandungan. Janin dianggap sebagai individu yang paling rentan karena tidak memiliki suara atau kemampuan untuk melindungi diri. Yang berikut pandangan keagamaan. Banyak agama menentang aborsi karena kehidupan dianggap sebagai pemberian atau amanah dari Tuhan yang tidak boleh diakhiri secara sengaja. Dalam ajaran agama tertentu, misalnya agama Katolik, aborsi dianggap sebagai dosa berat karena dianggap melanggar perintah Tuhan tentang perlindungan kehidupan. Banyak penganut agama yang kontra terhadap aborsi percaya bahwa manusia tidak berhak menentukan kapan kehidupan dimulai atau diakhiri, dan aborsi dipandang sebagai tindakan yang mengingkari nilai-nilai keagamaan tersebut. Yang berikut alternatif selain aborsi. Para penentang aborsi sering berpendapat bahwa selalu ada alternatif selain aborsi, seperti memberikan anak untuk diadopsi. Mereka percaya bahwa jika seorang ibu merasa tidak sanggup membesarkan anak, pilihan untuk menyerahkan anak tersebut ke keluarga atau lembaga yang mampu merawatnya adalah solusi yang lebih baik daripada aborsi. Yang berikut teman-teman, efek psikologis pada perempuan. Mereka yang menentang aborsi sering menyoroti potensi dampak psikologis yang mungkin dialami perempuan setelah menjalani aborsi. Beberapa perempuan yang melakukan aborsi melaporkan perasaan yang menyesal, cemas, atau depresi. Kelompok pro-life percaya bahwa aborsi dapat meninggalkan trauma. Oke, baik teman-teman, yang berikut pandangan saya mengenai hukuman mati. Saya memiliki dua pandangan dengan adanya hukuman mati. Pertama, saya setuju dengan adanya hukuman mati karena dapat mencegah kejahatan, di mana hukuman mati ini dapat berfungsi sebagai pencegah kejahatan berat seperti pembunuhan. Kedua, keadilan bagi korban. Mereka percaya bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka, terutama dalam kasus kejahatan yang sangat brutal. Tetapi di sini saya tidak setuju dengan adanya hukuman mati juga, karena ada kekhawatiran bahwa sistem peradilan dapat salah menghukum orang yang tidak bersalah yang mengakibatkan kematian orang.
yang tidak bersalah. Kemanusiaan yaitu banyak yang berargumen bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, pandangan saya tentang euthanasia. Saya tidak setuju dengan adanya euthanasia, di mana banyak profesional medis merasa bahwa memberikan euthanasia bertentangan dengan prinsip dasar untuk menyelamatkan kehidupan dalam menolong pasien. Di sini juga risiko penyalahgunaan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa legalasi euthanasia dapat membuka pintu untuk penyalahgunaan, di mana individu yang rentan mungkin dipaksa untuk mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, kita bergantungan pada konsep euthanasia adalah tindakan yang mengakhiri hidup seseorang dengan cara yang disengaja untuk mengurangi penderitaan, terutama bagi individu yang mengalami penyakit terminal atau kondisi medis yang sangat menyakitkan. Oke, baik teman-teman, secara keseluruhan, baik aborsi, hukuman mati, dan euthanasia adalah isu-isu yang mencerminkan perdebatan tentang hak, moralitas, dan etika dalam konteks kehidupan dan kematian. Keterlibatan masyarakat, pengambilan keputusan yang bijaksana, serta penegakan hukum yang adil sangat penting dalam menangani isu-isu ini. Dialog yang terbuka dan saling menghormati antara berbagai pandangan dapat membantu untuk menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi sambil menjaga martabat dan kesejahteraan individu. Oke, baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang yang pertama tadi hakikat HAM, yang kedua jenis HAM, dan karakter HAM serta DUHAM.